Sahabat Kompas.com, ketegangan antara negara-negara barat dengan Rusia makin meningkat. Di tengah ketegangan ini, Rusia disebut telah meminta peralatan militer dari China untuk operasi militernya. Hal ini memicu kekhawatiran Amerika Serikat bahwa bantuan dari China akan merusak upaya barat untuk membantu Ukraina. Bahkan, Amerika Serikat juga memperingatkan China akan konsekuensi yang dihadapi jika membantu Rusia. We have communicated very clearly to Beijing that we won't stand by if we will not allow any country to compensate Russia for its losses. We've made very clear that any country that would seek to attempt to bail Russia out of this economic, financial morass will be met with consequences. We will ensure that no country is able to get away with such a thing. Terkait hal ini, China pun merespon tudingan bahwa Rusia meminta peralatan militer dari Beijing. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu, mengaku belum mendengar terkait hal tersebut. Ia menyebutkan, China menilai situasi di Ukraina saat ini membingungkan. Sementara itu, invasi Rusia ke Ukraina hingga saat ini telah memasuki hari ke-20 sejak pertama kali dilancarkan pada 24 Februari lalu. Pejabat intelijen AS menyebutkan Presiden Rusia Vladimir Putin merasa marah dan frustasi atas situasi ini. Pasalnya, Putin disebut telah memperkirakan akan dapat mendominasi Ukraina hanya dalam 2 hari. Sehingga Putin diduga akan menyebabkan lebih banyak kekerasan dan kehancuran di Ukraina. Putin has commented privately and publicly over the years that he doesn't believe Ukraine's a real country. He's dead wrong about that. Real countries fight back. And that's what the Ukrainians have done quite heroically over the last 12 days. As you said, Mr. Chairman, I think Putin is angry and frustrated right now. He's likely to double down and try to grind down the Ukrainian military with no regard for civilian casualties. Di sisi lain, Rusia membantah tudingan yang menyebut bahwa Putin marah dan meminta bantuan dari China. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut bahwa operasi militer Rusia di Ukraina berjalan sesuai dengan rencana. Ia mengungkapkan pada awal operasi, Putin memang memerintahkan pasukan Rusia untuk tidak melakukan penyerbuan secara langsung ke kota besar. Pasalnya, pertempuran di daerah padat penduduk seperti di ibu kota akan menyebabkan lebih banyak korban sipil. Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции. Как мы говорили, она развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объеме. Rusia dan Ukraina telah melakukan serangkaian perundingan untuk mengakhiri ketegangan yang terjadi. Perundingan ini telah berjalan sebanyak 3 putaran dan akan digelar perundingan keempat secara virtual pada Senin 14 Maret 2022. Negosiasi ini akan berfokus pada gencatan senjata, penarikan pasukan hingga jaminan keamanan untuk Ukraina. Namun, perundingan yang dijadwalkan pada Senin kemarin akhirnya terhenti karena adanya permasalahan teknis. Sementara itu, perundingan putaran keempat ini dilakukan karena perundingan ketiga gagal memberikan hasil yang diharapkan. Pasalnya, perundingan tersebut hanya menghasilkan perubahan pada masalah koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil. Penasihat kantor kepresidenan Ukraina, Mikhail Podolyak, mengakui bahwa belum ada hasil perundingan yang dapat memperbaiki situasi secara signifikan.
Adapun di tengah negosiasi yang akan berlangsung, pasukan Rusia kembali melakukan serangan di Kiev, Ukraina pada Senin 14 Maret 2022. Pasukan Rusia menembaki perumahan di kawasan distrik Obolon Kiev hingga hancur. Akibat insiden ini, 2 orang dilaporkan tewas, 9 orang terluka, dan 3 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan sedikitnya 596 warga sipil di Ukraina telah tewas sejak dimulainya invasi. Namun, mereka meyakini jumlah korban yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Di sisi lain, Rusia telah membantah bahwa pasukannya menargetkan warga sipil. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.